Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Koh Ferdi, di acara podcast yang dinantikan, ditunggu ini di seluruh alam ini. Kayak banget gua saya. Podcast Jejak Suara Alam. Suaranya pakai SW ya. Diingatkan kembali suaranya pakai SW. Ya, saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Dimanapun teman-teman menyaksikan dan kapanpun serta waktu manapun teman-teman menyaksikan. Semoga podcast di Jejak Suara Alam ini dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang dapat teman-teman mungkin bisa nonton lagi nanti berkali-kali. Karena di sini banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa teman-teman lihat dan dengarkan. Oke, kali ini saya kedatangan lagi tamu saya dengan Pak Aziz Ismail nih. Expertise di bilang talent mapping ya. Kemarin kita sempat sudah ngebahas tentang achiever. Dari 34 bakat tersebut ada yang satu udah achiever. Jadi kalau yang belum menyaksikan atau kemarin apa sih achiever? Silahkan lihat-lihat di YouTube kami lagi. Oke? Di channel Jejak Suara Alam. Suara pakai SW. Ya, friend. Sekarang kita mau ngebahas tema yang kedua nih ya. Kita ngebahas kedua nih. Tadi kemarin kita ngebahas tentang achiever, di mana seorang dia bisa dibilang seorang pekerja keras, yang dia senang bekerja, bisa dibilang juga malas mikir. Lebih baik bekerja gitu kan. Istilah kata lebih baik dia nyangkul ketimbang dia suruh rapat. Gitu kan, achiever kan. Nah, sekarang kita ngobrol tentang siapa gimana nih, Pak? Gimana Pak Jis? Terima kasih Ko Ferdi. Ini ketemu lagi dengan saya bahas tentang 34 sifat bakat. Sifat bakat, siap. Kan kita achiever. Achiever. Yang kedua sekarang kita bahas tentang bakat aktivator. Aktivator ya. Aktivator. Wah, ini nggak ada catatan lagi di bawah. Catatan lupa nih. Aktivator ya. Ini kan direkam ini. Oh iya, kita lihat lagi. Jadi aktivator, kalau kemarin achiever itu pekerja keras, aktivator itu lebih lebih sederhananya kebayang mikir, tapi ayo kita langsung aja kerja. Oh, jadi hampir sama kayak achiever ya? Hampir sama, tapi yang kalau achiever itu dia pekerja keras dalam konteks ini adalah dia seperti seolah-olah tidak ada habisnya energinya. Kalau ini bertindak duluan dia. Oh, jadi dia istilahnya langsung bertindak. Jadi nggak usah pakai mikir lagi. Jadi pertanyaannya begini seringnya, kapan kita mulai? Kapan kita bergerak? Kapan kita kerja? Oh, jadi itu langsung aja. aktivator. Belum selesai penjelasan, belum selesai instruksinya, udah mau buru-buru aja kerja. Buru-buru aja dia melakukan aktivitas. Langsung aja. Nah, orang-orang yang punya bakat aktivator ini itu biasanya dia nggak lihat resikonya dulu. Oh, karena dia langsung bisa dibilang nggak sagus kali ya. Resiko ataupun kegagalan itu bagi seorang yang punya bakat aktivator itu adalah sebuah proses belajar. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang misalnya ya udah, misalnya gini, kalau ada God gitu ya, dia nggak usah mikir ini bahaya gak ya, ini nyampe gak ya, Terabas lompat dulu. aja dulu. Iya, lompat dulu. Ketika dia jatuh misalkan kejeblos sebagainya, itu ya ternyata ya. Ternyata saya nggak nyampe. Jadi gitu. lakukan dulu. Kalau pernah kesalahan tinggal minta maaf. Bagi Gitu. seorang yang punya bakat aktivator, sesuatu itu harus segera dimulai. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maaf, itu off the record ya. Iya. Berabe itu ntar diikutin. Seorang yang punya bakat aktivator, dia biasanya langsung bertindak. Langsung bertindak. Belum selesai, instruksinya belum lengkap, pokoknya kita lakukan tindakan. Langsung aja mulai gitu. Ngapain nunggu lama-lama? Gitu. Itu bakat-bakat aktivator. Seorang yang punya bakat aktivator itu seolah-olah dia nggak sabaran orangnya. Nggak sabaran. Pengen cepet-cepet, pengen segera. Nah, biasanya yang punya bakat aktivator ini cocoknya itu dengan orang yang punya bakat fokus. Punya bakat fokus, punya bakat strategik, kemudian punya bakat futuristik. Jadi karena tadi aktivator itu segera untuk bertindak, segera untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas, dia butuh teman, butuh orang yang punya rencana. Tapi
yang menerjemahkan untuk kerjanya itu si aktivator ini. Jadi orang-orang yang punya rencana, seorang yang punya tadi bakat fokus, kemudian juga strategik, punya bakat futuristik gitu. Nanti ya kita bahas ini. Oh iya. Bocoran aja dulu nih. Spoiler alert. Ada 3 bakat yang mendukung seorang yang punya bakat aktivator ini untuk bekerja. Jadi si orang yang punya bakat aktivator itu butuh perencanaan. Kan tadi dibilang bahwa seorang yang punya bakat aktivator dia nggak banyak mikir. Orang aja yang mikirin, orang aja yang punya rencana, orang aja yang sudah punya apa istilahnya desain untuk sebuah pekerjaan. Tinggal si aktivator, ayo kita laksanakan sekarang. Jadi nggak banyak omong. Seorang aktivator itu biasa senangnya dia outdoor, nggak suka di ruangan. Jadi sama dengan yang bakat yang kemarin yang pertama, achiever itu, kalau achiever itu nggak suka rapat, nggak suka yang istilahnya detail ya, suka yang apa yang prosedur gitu. Nah bakat aktivator ini ayo udah langsung aja kita mulai, kita laksanain. Jadi memang seolah-olah dia tidak sabar untuk melaksanakan sebuah pekerjaan ataupun aktivitas yang memang itu bagi dia adalah sebuah tantangan. Menariknya di situ. Iya. Iya, tadi saya baru mau bertanya tentang masalah aktivator apakah harus digabungkan dengan si siapa achiever, tapi ternyata jangan ya. Karena mereka sama-sama tipikal bertindak semua ya. Nah, nanti ini baru bicara tentang bakat satu persatu. Kita belum bicara tentang penggabungan ya. Jadi teman-teman nih masih panjang jadinya ya. Kita jadi sabar, tahan-tahan nih, masih ada 34 sifat bakat. Nanti baru kira-kira digolongkannya si A satu kelompok dengan si B, si C, si D. Nanti Cocoknya. gimana kalau misalkan kalau bicara nanti kalau kita sudah selesai 34 bakat ini kita bahas, kita nanti bisa kita bahas juga bagaimana dinamika kalau bakat ini ketemu bakat ini dalam satu orang. Misalkan Ko Ferdi misalkan punya bakat achiever, punya bakat aktivator, punya bakat yang lain, itu jadinya gimana sih? Nah itu bicara tentang dinamika bakat, kumpulan bakat itu beda lagi. Ya kayaknya kita emang harus masuk ke subtema utamanya tuh ya Pak Panji. Maksudnya ke talent mappingnya ya. Oke, ada nggak kira-kira talent mapping bisa dibilang yang apa ya? Tes secara cepat lah. Jadi teman-teman juga biasa. Gimana sih? Gue juga pengen ikut dong. Maksudnya kalau misalnya belum nelpon, ntar tulisin Ci, mau telepon ya, yang 0813 6327 2022 ya. Itu tulisin ya biar teman-teman yang mau kontak Pak Ajis untuk telemapping itu ke manajernya. Tapi kira-kira ada nggak di Cira yang kita bisa mungkin tes nih di podcast ini? Kita tes dulu ya sebentar ya. Kira-kira terus bisa kebaca gitu. Ada ya? Ada. Sip. Ya oke teman-teman. Cuman bocoran dikit nih. Gimana? Sebenarnya ada yang kita sebut dengan SWA assessment. SWA assessment. SWA itu SWA. S-nya itu 7. W-nya itu working. Area kerja ya. A itu area. Jadi area 7 area kerja. Jadi assessment 7 area kerja. Jadi kita ini dalam bekerja itu ada 7 area. Nah itu bisa kita tes. Bisa langsung di sini. Bisa nih. Langsung. Dan itu nggak butuh waktu lama nih kan? Nggak lama. Siap. Oke, ntar kita paling kurang lebih 10 menit lah. Setelah bakat keberapa nih kita mulai. Jadi biar teman-teman juga paham nih. Kita berbahas 2 nih teman-teman. Jangan berdua udah minta tes lagi. Nggak. Itu ntar bakat keberapa mungkin setelah bakat kelima, bakat 7? Boleh. Terserah Ko Ferdi. Siap ya teman-teman ya. Nanti kita masih ngebahas persatuan bakat. Persatuan bakat lu ya. Ini kita akan bahas. Nah, kalau teman-teman yang mau lebih penasaran seperti apa sih bakat saya apa sih gitu, Pak Ajis, bisa ya kok kayak Ci, ntar 0813 6327 2022. Oke, sip. Satu lagi nih, gimana? Jadi kalau terkait dengan bakat aktivator, ini biasanya muncul ada di pekerjaan apa sih, peran-peran apa? Itu. Nah, orang-orang yang punya bakat aktivator kan orang yang nggak sabaran nih, yang seneng tantangan nih. Ini biasanya orang-orang yang seneng perubahan, seneng sesuatu yang dia nggak begitu-gitu aja. Ya anti mainstream ya. Ada sesuatu yang ini membuat challenge, sebuah tantangan yang itu dibutuhkan oleh si bakat aktivator. Contohnya peran seorang yang memang dia buka usaha baru, startup. Startup. Bayangin kalau startup,
kalau dia tidak punya bakat aktivator. Kalau bakat aktivator kan nggak mikir lagi misalkan ini gimana prosedurnya dan sebagainya, mulai aja dulu. Namanya kan startup kan, memulai dari awal. Ketika dia sudah punya bakat aktivator, kemudian dia suatu yang memang harus segera memulai tanpa menunggu. Kalau ditambah dengan bakat achiever, keren juga. Jadi dia punya energi yang tidak terbatas, seolah-olah dia tidak ada capeknya. Kemudian juga dia bergerak tanpa banyak mikir-mikir lagi. Kemudian kalaupun ada kegagalan, itu sebuah pembelajaran. Jadi seorang entrepreneur itu salah satunya punya bakat aktivator, yang mengaktifasi dia untuk segera mulai, tanpa mikir lagi gagal, tanpa mikir lagi hitung-hitungan. Walaupun dalam bisnis nanti kita bicara tentang tadi dinamika bakat ya, nanti ada lagi. Tapi kalau seorang yang punya bakat aktivator, selain tadi entrepreneur, sales juga ternyata butuh aktivator. Punya bakat aktivator. Berarti sales itu kemarin kita dari achiever kan sales juga ya. Iya, aktivator betul. Juga ya. Iya. Kan dia langsung bergerak ya. Iya, kan dia malu-malu lagi dia. Enggak usah mikir-mikir lagi. Pokoknya nawarin aja. Target aja. Sesuai target pokoknya kan. Biasanya aktivator juga memang perlu dibantu tadi. Perlu dibantu sama orang yang tadi fokus terkait dengan ini ada capaian yang harus dicapai. Istilahnya manajer atau supervisornya ada yang fokus ya. Ada yang dia harus futuristiknya. Ini gimana harus bekerjanya? Saya harus melangkah gimana? Itu harus ada desainnya, orang lain yang buatnya. Tapi kalau seseorang misalnya Covery nih ada bakat yang bisa mendesain juga, aktivator juga, nggak usah butuh orang banyak, Covery aja semuanya kerjain ya. Nanti ya bicara tentang bocoran ya, kita bocoran teman-teman, kita punya bocoran nih ternyata masih banyak ya. Kita baru 2 loh nih, baru achiever kemarin kita aktivator. Nah, kayak tetap pantengin terus nih channel podcast Jejak Suara Alam. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk klik like, subscribe, share, nggak usah. Tapi ini kalau teman-teman yang berguna, bermanfaat, silakan gitu kan. Dan kita masih ada banyak lagi ya. Dan kita akan ada tesnya loh ya. Ini tes yang bisa dibilang ini nggak bayar kan ya Pak Ajis ya? Nggak ya? Langsung nih ya. Oh, ini langsung ya teman-teman, ini tesnya langsung. Jadi saksikan mungkin nanti setelah kita bakat udah, kalau dari 34 setengahnya aja kan berarti sekitar berapa? 14-an 17 bakat kan, setelah 17 bakat. Tapi kalau 17 bakat mungkin kecapean teman-teman ya. Kita mungkin ya 5 atau di 7 lah ya. Kita mulai SWOT test tadi ya. SWOT test ya teman-teman. Oke? Siap, gitu aja mungkin. Terima kasih nih Pak Ajis sudah hadir. Nanti masih ya, pokoknya masih punya utang ya. Berarti dari 34 ber 32. Sudah 32 lagi utangan nih teman-teman, sudah 32 lagi nih. Itu 16. Ya, siap teman-teman, dan insyaallah dengan mudah-mudahan kita bisa paham lagi ya. Pertama kita juga bisa, teman-teman yang menyaksikan podcast juga bisa melihat, oh iya ternyata saya gini ya. Oh ternyata saya gini ya. Oh iya, jadi dia bisa tahu juga ya. Bisa mengukur diri. Bisa menilai diri sendiri, ternyata saya punya bakat ini. Iya. Nah, kalau lebih lengkapnya ya itu dia, kontak hubungan manajernya Pak Aziz di berapa? 0813 6327 2022 untuk mengetahui berapa biayanya dan seperti apa tesnya. Gitu Pak Aziz ya. Sip. Nanti juga dibacakan juga kan hasilnya? Sip tuh kan, makin top lagi. Lebih 2 jam lah. 2 jam. Iya, kita bahas tentang hasil dari itu langsung keluar hasilnya ya? Langsung keluar. Wah. 5 menit langsung keluar, langsung dibacain. Wih, jadi setelah tes 5 menit bisa. Itu langsung keluar. Satu orang bisa. Wih, tuh siap ya. Oke teman-teman. Jadi silakan kontak manajernya Pak Ajis kalau mau lebih detail ya. Betul, kalau untuk nanti kalau di podcast ini yang SWOT test saja, saja. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ajis sudah hadir di podcast ini, di podcast Jejak Suara Alam ini, dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Semoga sekali lagi podcast ini bisa memberikan kebermanfaatan buat teman-teman. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.